Kita tidak bisa sebenarnya bergerak sendiri, kita harus bergerak bersama negara-negara yang lebih punya legitimasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, spesial edisi sepak bola yang selalu setia membahas tim nasional kita, Garuda Indonesia. Oke, kali ini kita kembali lagi agak susah move on memang ya, tapi bukan berarti itu karena mentality, bukan karena personality, tapi karena Bahrain sendiri. Ya, setelah beberapa waktu yang lalu, Pak Sumarji, manajer tim nasional kita, menyatakan bahwa surat yang kita kirimkan ke AFC, kemudian diminta untuk konfirmasi atau diminta untuk bersurat ke FIFA. Ketika kita menghubungi FIFA, FIFA meminta, padahal ketika kita menghubungi FIFA, FIFA meminta kita untuk bersurat ke AFC. Nah, kita udah dari situ aja udah agak aneh ya, kita udah di pingpong. Meskipun bisa jadi itu karena kelemahan administratif juga bisa, tapi untuk organisasi sebesar AFC dan organisasi sebesar FIFA, kayaknya kelemahan administratif semacam itu sangat sangat ganjil, sangat janggal. Atau kalaupun memang iya benar kelemahan administrasi, itu sangat memalukan sebenarnya. Dan kemudian ada lagi setelah kita kemarin mendapatkan perlakuan yang tidak adil di lapangan melalui wasitnya Ahmed Al-Kaf dari Oman yang ditunjuk oleh AFC tentunya, dan kemudian netizen kita bergerak melakukan berbagai kritikan, hujatan, dan mungkin bahkan sampai meretas situs dan media sosial milik Bahrain ya, baik itu pemain maupun ofisial. Dan ternyata tidak hanya berhenti di situ, kemudian masih ada juga olok-olokan dari selebritas Bahrain ya, yang ketika kita kalah atas China dengan skor 2-1, kemudian ada yang menggunakan backsound lagu Indonesia Raya untuk mengolok-olok Indonesia karena kalah. Dan itu pun tidak ada tindakan tegas ya dari AFC, meskipun mungkin bisa jadi itu bukan wilayahnya, atau mungkin ini delik aduan juga bisa. Artinya kalau ada yang melaporkan mungkin itu bisa ditindaklanjuti ya. Tapi di luar itu semua jelas artinya untuk surat yang resmi saja dari PSSI untuk AFC itu aja kita masih dihambat, bahkan mungkin cenderung diabaikan atau dipingpong. Kok kayak mirip-mirip ini ya, administrasi birokrasi di sebuah negara gitu ya, di sebuah negara mana gitu ya. Nah, eh dari situ aja kita udah merasa ini kita dibuat lelah ya dengan berbagai hal yang memang misinya adalah seperti yang saya bilang di video sebelumnya, adalah ujung-ujungnya adalah ingin menempatkan Bahrain di 4 besar. Caranya seperti apa? Ya caranya dengan meredam Indonesia maupun China biar tetap di urutan 5-6. Jadi meskipun naik tekan lagi, kayak orang yang mau muncul di permukaan karena memang sudah tidak bernafas, tidak bisa bernafas di dalam air, dan kemudian ditekan lagi, dimasukkan ke air. Ya seperti itulah yang dilakukan oleh Bahrain terhadap Indonesia maupun China, terutama Indonesia karena Indonesia dianggap sangat mengancam ya di grup ini sebagai underdog, meskipun secara ranking FIFA jadi yang terbawah, tapi dengan performa dan banyaknya pemain naturalisasi ini mungkin jadi pertimbangan tersendiri buat Bahrain bahwa tim Indonesia lah yang mungkin jadi sasaran untuk dijegal, yang kemarin saya pakai istilahnya itu jadi tumbal untuk meredam dua-duanya pada akhirnya, yaitu Indonesia dan China berada di 5-6. Jadi tidak bisa naik ke 4 besar pada akhirnya. Nah, ini ada lagi kemudian dari berbagai hujatan, kritikan maupun peretasan yang dilakukan oleh netizen kita karena memang menuntut keadilan.
itu justru dimanfaatkan oleh Bahrain untuk membuat permohonan kepada AFC agar pertandingan nanti ketika Bahrain away atau ketika kita menjadi tuan rumah, itu Bahrain tidak menginginkan pertandingannya dilakukan di Indonesia. Wow. Dan Bahrain bersurat kepada AFC. Yang suratnya ditujukan kepada orang Bahrain sendiri sebagai ketuanya. Gimana nanti hasilnya? Akan sangat mudah atau kemungkinan besar akan dikabulkan bahwa pertandingan tidak dilakukan di Indonesia. Dan ini sangat merugikan banget buat PSSI dan Indonesia. Tidak hanya soal supporter yang mendukung, tapi berbagai hal lah yang urusan secara manajemen termasuk manajemen dalam hal pengelolaan dari sisi ekonominya ya, itu juga sangat dirugikan karena pertandingan dialihkan ke tempat lain. Nah, atau sekalian aja si Bahrain membuat permohonan ke AFC untuk dilakukan di Bahrain lagi gitu ya. Sudahlah, kalau memang Bahrain itu tidak bersalah, tidak merasa bersalah gitu ya. Artinya ya dia merasa benar. Orang yang benar itu kan harusnya lebih berani. Dasar dari sebuah keberanian itu karena benar, itu yang idealnya kan seperti itu. Tapi kalau sudah takut, nah kembali lagi ini seperti yang saya bilang di video sebelumnya yang saya telah publish ya, yang telah tayang, yaitu kembali lagi seperti di background saya ini, wajah-wajah sebesar itu, bewokan, kumisan seperti itu, ini yang masih harus dikasih popok oleh wasit lah, oleh federasinya mereka, oleh pemerintah mereka, dengan tanpa memandang mereka salah. Mereka diproteksi, mereka dimanjakan, ya karena mereka punya kekayaan. Ini sama kayak anak-anak orang kaya yang dimanjakan. Dan akhirnya perilakunya jadi semakin seperti ini kan. Seperti para pemain yang sedang merayakan gol haramnya, sedang merayakan atau saya kemarin sebut sebagai amoral celebration. Nah, ini jadi sebuah pesta pora kemudian ya. Artinya yang rusak tidak hanya mental pemainnya sebagai anak yang dimanjakan, tapi ternyata dari orang tuanya pun mentalnya juga sudah begitu. Artinya ya ini tidak sedang mendidik, tapi sedang lebih mementingkan soal menang kalah, culas, dan yang seperti saya bilang di video sebelumnya, seharusnya sepak bola yang menyedot animo sebesar ini, yang punya attraction atau atraktif ya buat menarik perhatian orang di seluruh dunia, harusnya menjadi media untuk melakukan hal yang lebih positif. Dalam hal yang saya sebut di video sebelumnya adalah edukasi, bukan malah mempertontonkan kekuasaan, kekayaan, dan sepak terjang mafia seperti ini. Nah, kalau mau dikulik-kulik ya, ini ketuanya atau presidennya AFC ini kan orang Bahrain dan sudah 4 periode menjabat. Udah menjadi rezim kan sebenarnya ya. Ya tahu sendirilah kelakuan-kelakuan orang yang mempertahankan kekuasaannya sampai 4 kali periode seperti itu. Ada apa di balik personality mentalnya atas kekuasaan itu? Ya pastinya akan melanggengkan kekuasaannya dia. Artinya dia mendidik kekuasaan baru gitu loh. Yang itu berasal dari terahnya mereka. Ya lewat pemain sepak bolanya mereka. Dan mereka pasti berjuang untuk memasukkan Bahrain ini ke 4 besar. Dengan cara apa? Ya meredam 2 terbawah, yaitu Indonesia dan China. Terutama Indonesia yang merupakan ancaman buat Bahrain karena menunjukkan tren positif di 2 pertandingan yang awal ya. Ditambah lagi dengan 1 pertandingan yang dicurangi itu, Indonesia masih bisa bermain imbang. Nah, ini yang perlu kita waspadai, dan kalaupun nanti ternyata berhasil ya dikabulkan sama AFC, kita tidak bisa sebenarnya bergerak sendiri. Meskipun netizen kita menyerang, sepertinya itu bakalan menjadi bumerang atau dimanfaatkan oleh Bahrain untuk menjatuhkan kita. Kita harus
bergerak bersama negara-negara yang lebih punya legitimasi. Yang Bahrain sendiri tidak bisa atau tidak mampu menjatuhkannya karena kualitasnya memang dia sangat kuat atau sudah diakui seperti Jepang, Korea, mungkin bisa juga Australia, atau mungkin juga negara-negara kuat lain ya seperti Irak mungkin, atau Palestina, Iran, yang saya pikir lebih sportif dan, lebih bersahabatlah dengan Indonesia ya. Bersahabat dalam arti yang positif ya, bukan memanjakan ya, bersahabat karena kebenaran. Itu dari saya, beri dukungan terus buat timnas apapun yang terjadi, karena kalaupun suatu saat ternyata kita jatuh, kita pastikan jatuh itu bukan karena kualitas, tapi memang karena kita dicurangi. Artinya, eee, kita jangan ragu dengan kualitas tim nasional Indonesia kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.